Shalom saudara-saudara sekalian, dalam acara atau dalam program Pembinaan Iman Kristen PIK ini kita akan belajar satu topik yang sedang melanda di sebagian gereja di berbagai belahan dunia ini. Mungkin pemimpin gereja tidak menyadari bahwa mereka sedang melaksanakan hal itu, atau mungkin sengaja memang melaksanakan ajaran seperti itu. Judul PIK Pembinaan Iman Kristen pada saat ini adalah Iman atau Positive Thinking. Iman atau Positive Thinking. Mari kita berdoa. Roh Kudus, pimpinlah hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan, berikan hikmat, kuasai tutur kata dan sikap hamba-Mu. Dan setiap kami yang mempelajarinya, berikan kami pimpinan oleh roh yang sama. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Iman atau Positive Thinking. Kalau kita membaca beberapa bagian firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 32-35a, saya bacakan. Sebab saya belum lagi menyebut Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, Samuel, dan nabi-nabi. Yuk kita baca sama-sama. Karena beriman, maka mereka sudah mengalahkan kerajaan-kerajaan. Mereka melakukan apa yang benar, sehingga menerima apa yang dijanjikan Allah. Mereka menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang hebat, terhindar dari tikaman pedang. Mereka lemah, tapi menjadi kuat. Mereka perkasa dalam peperangan, sehingga mengalahkan pasukan-pasukan bangsa lain. Karena beriman, maka wanita-wanita mendapatkan kembali orang-orang yang telah mati, sebab mereka dihidupkan kembali. Kalau kita mempelajari dan membaca bagian ini sampai pada ayat ini, kita akan setuju orang yang beriman itu secara manusia, waduh, hebat banget. Menang, luar biasa. Dan mereka itu seperti mengalami teologi kemakmuran seperti yang dijanjikan oleh teologi itu. Dikatakan karena iman mereka mengalahkan kerajaan-kerajaan. Karena iman menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang hebat, terhindar dari tikaman pedang. Mereka jadi perkasa dalam peperangan. Lalu yang lebih hebat adalah orang-orang beriman itu mengalami kebangkitan, bukan nanti, bukan kiamat. Tapi dikatakan wanita-wanita mendapat kembali orang-orang yang telah mati. Sebab mereka dihidupkan kembali. Luar biasa. Ini adalah yang disampaikan firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 32-35. Ini firman Tuhan. Memang ada sebagian orang yang Tuhan izinkan mengalami hal-hal seperti tadi. Itu wewenangnya Tuhan, otoritasnya Tuhan. Tapi dalam ayat selanjutnya, jangan sampai kita lupa. Ibrani 11 ayat 35b sampai 39, ada pula yang rela disiksa sampai mati dan menolak untuk dibebaskan. Karena mau dihidupkan kembali bagi suatu kehidupan yang lebih baik. Ada yang diolok-olok, dicambuk, diikat dengan rantai, dan yang dimasukkan ke dalam penjara. Mereka dilempari batu sampai mati. Ada yang dipotong dengan gergaji, dan yang dibunuh dengan pedang. Sudah baca selanjutnya? Mereka mengembara dengan pakaian dari kulit domba atau kulit kambing. Mereka miskin, dianiaya, dan disiksa. Dunia ini bukan tempat yang layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di bukit-bukit, serta tinggal di dalam gua-gua dan dalam lubang-lubang tanah. Ayat berikut ini tidak enak kita baca. Mungkin sebagian orang Kristen tidak mau mengalaminya. Mau mengalami yang tadi itu, yang sebelumnya itu. Tapi ini juga dalam Alkitab dikatakan ada pula, yaitu ada sebagian umat Tuhan, sebagian hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami hal seperti berikut nih. Disiksa, diolok-olok, dicambuk, diikat dengan rantai, dimasukkan ke dalam penjara, dilempari batu sampai mati, ada yang dipotong dengan gergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing, miskin, dianiaya, disiksa, tinggal dalam goa-goa, dalam lubang-lubang tanah. Ini juga bagian daripada, dalam tanda kutip ya, nasib dari sebagian umat Tuhan atau hamba Tuhan yang diizinkan Tuhan mengalami hal itu. Padahal mereka adalah orang-orang yang setia melayani Tuhan. Terus sekalian, jadi kita melihat, kita harus membaca Alkitab secara keseluruhan. Jangan hanya diambil dari bagian-bagian yang mendukung kerinduan kita. Kita harus melihat Alkitab dari keseluruhannya. Terus sekalian, kalau kita mempelajari bagi umat Tuhan, bukan teologi kemakmuran atau teologi penderitaan
tetapi teologi ketangguhan. Mari kita baca yang biru ini, bukan teologi kemakmuran atau teologi penderitaan, tetapi teologi ketangguhan. Mana ayat yang mendukung? Terus sekalian, Filipi 4 ayat 12 dan sampai 13. Aku tahu, yaitu Paulus berkata ya, apa itu kekurangan, ini teologi penderitaan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan, ini teologi kemakmuran. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, teologi kemakmuran, dalam hal kelaparan, teologi penderitaan, dalam hal kelimpahan, teologi kemakmuran, maupun dalam hal kekurangan, teologi penderitaan. Tetapi ditutup dengan yang coklat nih. Segala perkara, yang susah maupun yang senang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Ini yang saya sebut dengan teologi ketangguhan. Jadi maksudnya kalau Tuhan izinkan hidup kita makmur, ya puji Tuhan. Tapi jangan karena kemakmuran imanmu jadi kendur, engkau jatuh dalam dosa. Tapi kalau Tuhan izinkan engkau mengalami penderitaan, tantangan, kesulitan, tetap tangguh imanmu. Jangan bersungut-sungut kepada Tuhan dan jangan tinggalkan Tuhan. Yang terpenting kita punya iman, ketangguhan yang semakin bersandar kepada Tuhan saja. Lalu sekarang ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, iman, kata iman itu dari kata aslinya itu pistis. Pistis itu berarti fidelity, kesetiaan. Terus kalian sudah melihat gambar ini. Bagi orang yang suka dengan musik, mereka akan mencari sound system yang disebut dengan hi-fi. Kata hi-fi di sini singkatan daripada high fidelity. Kesetiaannya tinggi. Kesetiaan pada apa yang tinggi? Kesetiaan pada suara aslinya. Kalau kita dengar suara piano di sound system yang hi-fi, ya seperti suara piano. Bukan suara-suara musik atau alat yang lain. Kalau kita dengar suara trompet, ya memang suara trompet yang kita dengar. Bukan seperti suara klarinet. Jadi hi-fi adalah high fidelity. Kesetiaan pada suara aslinya. Lalu sekalian, kalau kita perhatikan, iman itu adalah pistis. Berarti kita setia pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan yang sesuai dengan kehendak kita atau tidak sesuai dengan kehendak kita, ya kita setia saja pada kehendak Tuhan. Karena iman kita harus bersikap teosentris, pusatnya pada Tuhan saja, pada firman-Nya. Terus sekalian, ini penting. Tapi positive thinking yang akan kita pelajari ini bersifat antroposentris. Antropo artinya manusia, pusatnya pada manusia, bukan teosentris. Itu kita perlu paham. Jadi sekalian kita akan belajar berikutnya. Nah, sebagian umat Tuhan diizinkannya mengalami penyakit pada tubuh mereka. Firman Tuhan katakan demikian. Kita lihat dalam Mazmur 73 ayat 13 dan 14. Pemazmur berkata, sia-sia sama sekali. Nah ini dalam keputusasaannya ya, dia bandingkan kehidupan orang yang tidak mengenal Tuhan, kok mereka makmur, kok mereka sehat. Sedangkan dia iring Tuhan, kok sakit-sakitan. Makanya pada satu poin tertentu imannya lemah. Dikatakan sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah. Bahasa Inggrisnya dikatakan I'm sick all day. Setiap hari aku sakit. Dan kena hukum setiap pagi. Ini adalah umat Tuhan. Tetapi pada saat dia putus asa, disitulah Tuhan memberikan jawabannya. Kalau sudah membaca terus dalam Mazmur 73, setelah Tuhan memberikan kekuatan dan memberikan jawaban kepada pemazmur, maka pemazmur bertekad dengan ayat yang berikut ini, yang indah sekali. Mazmur 73 ayat 26. Nah, ini teologi ketangguhan. Sekalipun jiwa ragaku menjadi lemah, engkaulah kekuatanku. Nah, ini teologi ketangguhan. Ya Allah, engkaulah segala yang kumiliki untuk selama-lamanya. Ini teologi ketangguhan. Engkaulah kekuatanku. Terus sekalian, penting sekali kalau kita pahami. Yang berikutnya, kita kalau mempelajari akan positive thinking, pasti kita harus tahu siapa itu tokohnya. Tokoh yang terkenal tapi sekarang sudah dipanggil Tuhan, yang bernama Norman Vincent Peale. Dilahirkan pada tanggal 31 Mei
1898 di Bowersville, Ohio, USA. Anak sulung dari pendeta Charles dan Anna Peel dari gereja Metodis. Kita lihat dari gambar itu yang dikasih tanda panah kuning, itulah Norman Vincent Peale waktu masih kecil, ya. Tapi dia sebagai anak sulung dari seorang pendeta Metodis. Sekalian, kemudian berikutnya tentang Norman Vincent Peale nih, ketika Peale masih kecil, salah seorang gurunya menyebutnya sebagai seorang anak yang lemah, maka disebut dengan a weak willy-nilly. Anak yang ragu-ragu, yang lemah, ya, maka dikatakan a weak willy-nilly. Karena lemah jadi sering ragu-ragu begitu ya. Terus sekalian, lalu segera ia menyadari dengan julukan seperti itu bahwa penilaian gurunya itu tepat. Nah, timbul semacam kesadaran diri. Iya ya, penilaian guruku memang tepat. Dia perlu mendorong dirinya sendiri agar keluar dari rasa rendah dirinya yang berakar dalam hatinya dan membuatnya ragu-ragu. Sekali lagi, itu berdasarkan pada rendah dirinya dia. Sehingga akibatnya dia menjadi anak yang tidak punya pede, ya, dan selalu ragu-ragu. Ya. Akhirnya dia mendorong dirinya sendiri. Aku sekarang mesti berubah. Nah, sekalian, nah kalau kita melihat gambar ini gambar lonceng. Bandul dari para lonceng itu dari kanan langsung ke kiri, kanan ekstrim langsung ke kiri ekstrim, bisa begitu. Tadinya dia begitu ragu-ragu, begitu tidak pede, rendah diri, sekarang menjadi bandulnya jadi kontras lagi. Ya, aku harus berubah, kontras lagi. Ya, itu latar belakang daripada Peale. Kemudian yang berikutnya apa? Nah, ketika masih muda, Peale tuh pernah belajar di Ohio Wesleyan University dan kemudian Boston University School of Theology. Ini gambarnya, Ohio Wesleyan University, dan kemudian dilanjutkan dengan Boston University School of Theology. Itu Norman Vincent Peale pernah belajar di dua institusi itu. Ya, berikutnya. Nah, selama liburan musim panas pertamanya, Peale pulang dan diminta untuk berkhotbah pada minggu yang terdekat oleh ayahnya. Ya, dengan patuh ia menyiapkan naskah khotbah dan menunjukkannya ke ayahnya. Coba tolong dikoreksi begitu ya. Ayah yang pendeta itu coba koreksi. Dan ternyata sikap ayahnya bagaimana terhadap Peale yang masih muda itu. Sang ayah membacanya dan dengan segera menasihati untuk membakar naskah itu. Wah, bakar aja naskah ini. Sambil memberitahu sang anak, cara khotbah yang menyentuh hati adalah melalui bahasa yang sederhana. Ya benar juga ya. Kalau kita mau khotbah walaupun isinya dalam, tapi sampaikan khotbah dengan bahasa yang sederhana seperti yang Yesus lakukan. Pengajaran dalam cuma disampaikan dengan bahasa yang sederhana sehingga semua orang dari berbagai macam lapisan bisa memahami dengan mudah. Memang itu teori homiletik yang bagus. Harus dengan bahasa yang sederhana. Ya. Lalu apa lagi? Lalu perkataan tersebut menyentuh hati Peale dan mengubah isi dan cara pemberitaannya selanjutnya. Ya, aku harus mengubah khotbahku dengan kata-kata yang sederhana, yang menyentuh hati tiap jemaat. Kemudian dengan pede seperti apa yang dia sudah sikapi dalam perkataan dalam slide sebelumnya. Sekalian, itulah yang terjadi pada Peale waktu masih muda. Oke, pada tahun 1922, Peale distabiskan di gereja Metodis Episkopal dan ditugaskan untuk memimpin satu gereja kecil di Berkeley, Rhode Island. Ya, di gereja kecil. Ya. Kemudian 2 tahun kemudian Peale pindah ke Brooklyn, New York. Lalu sebagai komunikator yang baik, nah itu. Dia harus menyampaikan kata-kata dengan sederhana, ya. Dalam waktu 3 tahun, ia mampu mengembangkan gerejanya dari 40 orang menjadi 900 anggota. Wah, luar biasa ya. Luar biasa, dalam waktu 3 tahun saja. Melonjak dari 40 sampai 900 anggota. Hebat dalam hal ini, hebat. Peale itu memang hebat dalam hal ini. Ya, kemudian berikutnya. Kemudian Peale pindah afiliasinya ke gereja Reform, tadinya Metodis, sekarang
pindah ke Reform di USA, yaitu di gereja Marble Collegiate. Kemudian gereja Protestan tertua yang menjadi gereja Protestan tertua di Amerika. Ya. Ketika baru saja datang, anggota gerejanya berjumlah sekitar 600 orang. Setelah 52 tahun pelayanannya, anggota menjadi 5.000 orang, bayang. Ya. Memang secara kuantitas tuh hebat. Memang khotbahnya Phil dengan bahasa yang sederhana, gampang dimengerti dan menarik banyak orang. Oke, di tempat itu Phil diakui dunia dan dikenal sebagai guru positive thinking. Nah ini, karena beritanya selalu bersifat positive thinking. Ya. Nah, berikutnya. Oke, tanggapan. Saya harus memberikan tanggapan. Harus kita ingat bahwa kuantitas itu perlu. Jumlah anggota jemaat yang datang itu perlu. Tetapi kuantitas jangan jadi berhala. Atau malah dianggap yang terpenting. Salah satu bukti daripada gerakan Roh Kudus adalah jika kuantitasnya makin bertambah, begitu ya. Nah itu hati-hati. Kuantitas bukan yang terpenting. Dan kuantitas jangan jadi berhala. Saudara, selanjutnya, pekerjaan Tuhan tidak sama dengan bisnis untuk mendapatkan materi. Ini kita harus ingat ya. Pekerjaan Tuhan tidak sama dengan bisnis untuk mendapatkan materi. Dalam bisnis, produk perlu mengikuti selera pasar agar bisa laku. Nah itu market oriented itu, selera pasar. Kalau produkmu mau laku harus tahu selera pasar, kemudian kau memenuhi selera pasar maka laku. Itu dalam bisnis. Tetapi dalam pekerjaan Tuhan, yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah hati Tuhan yang kita layani senang atau tidak. Lewat berita yang kita sampaikan, lewat motivasi kita melayani, itu semua Tuhan senang atau tidak. Sebab yang kita layani adalah Tuhan, masalahnya bukan manusia. Kalau Tuhan senang pada pelayanan kita, pasti yang lain akan Tuhan tambahkan. Itu nomor satunya, Tuhan senang atau tidak. Nah, 1 Tesalonika 2 ayat 4 dikatakan, tidak, kami tidak berbicara untuk menyenangkan hati orang, melainkan untuk menyenangkan hati Allah yang menguji hati kami. Itu sikap Rasul Paulus. Karena dia melayani Tuhan, maka yang terpenting adalah Tuhan senang atau tidak dengan pelayanannya, dengan berita yang dia sampaikan. Itu penting. Ya. Jadi sekali lagi beda antara pelayanan Tuhan dengan bisnis yang berkaitan dengan mencari keuntungan materi. Yang berikutnya. Nah, kita ingat Yohanes 6 ayat 60 sampai ayat 66 dan 69. Sesudah mendengar kata-kata Yesus itu, banyak di antara pengikutnya berkata, pengajaran ini terlalu berat. Siapa yang dapat menerimanya? Itu kata mereka yang sudah ribuan orang itu. Mulai saat itu dikatakan banyak pengikutnya meninggalkan dia. Sudah ribuan orang mereka tinggalkan dia karena pengajarannya berat dan tidak mau mengikutinya lagi. Waduh, kalau kita jadi seperti Yesus waktu itu, betapa sedihnya kita. Ya. Kok jemaatku bukan bertambah, malah banyak orang meninggalkan aku. Karena mereka katakan pengajaran terlalu berat. Gitu. Nah, lalu Yesus bertanya kepada ke-12 pengikutnya, apakah kalian juga mau meninggalkan aku? Yuk kita baca yang coklat nih. Tuhan, kata Simon Petrus kepadanya, kepada siapa kami akan pergi? Perkataan Tuhan memberi hidup sejati dan kekal. Ribuan orang tinggalkan Yesus, tinggal 12 muridnya. Tapi Yesus tetap jalan. Pelayanan tetap jalan. Karena yang terpenting pertanyaannya, apakah Bapa senang terhadap firman yang kita sampaikan, berita yang kita sampaikan, dan terhadap pelayanan kita. Itu penting. Ya. Yang berikutnya. Ketika menjadi pendeta di Marble, Norman Vincent Peale ini membentuk klinik religius psikiatrik dengan seorang psikiatris Freud yang sudah terlatih, yakni Dr. Smiley Blanton di lantai dasar gereja Marble. Ya. Teori Freud diadopsi di situ. Kemudian mereka ingin menanggapi kebutuhan psikologis dari jemaat dan khususnya akibat-akibat yang mengakar dari era depresi besar waktu itu, The Great Depression waktu itu. Sudah lihat dalam sejarah Amerika ya, ada depresi besar.
Dan waktu itu Peel sedang menghadapi tantangan seperti itu. Dan dia bersama dengan Dr. Smiley Blanton coba berusaha memberikan jawaban ya terhadap masyarakat yang mengalami musibah seperti itu. Nah, kemudian pada tahun 1951 klinik tersebut dimasukkan ke dalam American Foundation of Religion dan Psychiatry dengan Peel sebagai presidennya dan Blanton sebagai direktur eksekutifnya. Selama hidupnya, Peel menulis 46 buku dan buku yang paling sukses adalah The Power of Positive Thinking. Kuasa dari Positive Thinking dicetak tahun 52, terjual lebih dari 5 juta kopi, bayangkan. Sampai pada waktu itu, gak tahu sekarang ya, mungkin tambah lagi. Dan menjadi buku rohani yang paling laris dalam segala zaman, bayangkan. Waktu itu sudah 5 juta kopi, belum sekarang ditambah lagi. The Power of Positive Thinking. Nah, apa tanggapan kita? Kita harus ingat, yang bestseller, buku yang bestseller tidak identik bahwa buku itu tuh baik mutunya atau benar isinya sesuai dengan standar kebenaran firman. Ya, sekali lagi kita ingat, yang bestseller tidak identik buku itu baik mutunya atau benar isinya. Kenapa kok gitu bisa jadi bestseller? Karena buku itu bisa jadi bestseller karena memenuhi selera pasar. Nah, ini bisnis lagi. Kalau selera pasar dipenuhi, ya jadi bestseller gitu. Ya, tapi sekali lagi itu tidak identik bahwa buku itu baik mutunya dan benar isinya sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu pahami. Yang berikutnya. Nah, buku itu ditulis untuk menyarankan teknik-teknik dan memberi contoh-contoh yang menyatakan bahwa Anda tidak usah dikalahkan oleh sesuatu. Nah, ini. Bagi kamusnya Peel, orang percaya jangan sampai dikalahkan oleh sesuatu, harus menang. Sehingga Anda akan mendapat damai dalam hati yang meningkatkan kesehatan dan akan mendapat energi yang tak akan berhenti. Yang penting you believe it. Kamu percaya. Gak tahu percaya kepada siapa, pokoknya you have to believe it. Ya, percaya kepada siapa gak tahu, yang penting you have to believe it. Percaya. Ya. Dan yang apalagi, hasilnya hidup Anda akan terisi dengan sukacita dan kepuasan. Sukacita. Setiap orang mau sukacita, bukan? Ya. Itu satu selera pasar yang dijawab oleh Norman Vincent Peale. Nah, buku tersebut juga terdiri dari bab-bab yang berjudul seperti Aku Tidak Percaya Akan Kekalahan. Jadi tidak dalam kamusnya Peale itu kekalahan. Ya. Bagaimana mendapatkan iman, kesembuhan dan lain-lain. Itulah bukunya Peale itu. Nah, buku itu berisikan step-step sederhana dan praktis tentang positive thinking. Buku tersebut membuat Peale terkenal dan menjadikannya sebagai salah satu pemimpin Kristen yang berpengaruh di dunia. Wah, ini hebat, berpengaruh. Ya. Ajarannya diterapkan dalam dunia bisnis dan politik. Jadi bukan hanya dalam kekristenan, bukan hanya dalam gereja, tapi dalam dunia bisnis dan politik. Kelihatannya hebat sekali ya, Norman Vincent Peale. Nah, kita lihat gambar ini. Ternyata Peale diminta untuk memimpin pernikahan David Eisenhower dan Julie Nixon, anak daripada Presiden Nixon waktu itu, Presiden Amerika. Ya, orang hebat. Ya. Kemudian pada tanggal 26 Maret 1984, Presiden Ronald Reagan memberi penghargaan kepada Peale. Penghargaan apa? The highest civilian honor, penghargaan kepada penerus sipil yang tertinggi. Ya, di Amerika, ya, seperti yang sudah lihat dalam gambaran itu. Bayangkan, presiden memberikan penghargaan yang tertinggi kepada orang sipil. Ya, ini rekor yang dia catat dalam sejarah hidupnya. Nah, ternyata presiden Amerika yang sekarang itu waktu masih mudanya itu teman dekatnya Peale dan Donald Trump bersama dengan istri pertamanya. Ya, istri pertama daripada Donald Trump. Jadi kalau kita melihat sekarang sikap gaya-gayanya Donald Trump, ya, nah kita bisa lihat, oh, ada rantai penghubungnya dengan apa yang dia sudah belajar dari Peale waktu lalu. Oke. Nah, Peale dipensiun sebagai pendeta senior tahun 84, meninggal karena stroke. Nah, ini meninggal karena stroke
pada 24 Desember 1943 di Pawling, New York. Ia berusia 95 tahun. Nah, stroke. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat tanggapan kita bagaimana. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari firman, Tuhan itu izinkan kekalahan terjadi pada diri umatnya. Karena apa? Tuhan ingin memberikan pelajaran penting bagi mereka. Bukan hanya menang-menang terus, tapi Tuhan izinkan kekalahan. Dari mana kita lihat ayatnya? Dari Daniel 1 ayat 2 dikatakan Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian perkakas-perkakasnya di rumah Allah ke dalam tangan Nebukadnezar, ke dalam tangan musuh. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa tinggalkan Tuhan, maka Tuhan izinkan kekalahan pada diri mereka. Nah, seruan untuk bersuka cita dalam Alkitab bukan datang dari orang yang berkelimpahan harta, tinggal di tempat yang nyaman, tetapi dari Paulus yang sedang dipenjara karena Injil. Filipi 1 ayat 13. Ya. Dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dikatakan, diserukan oleh orang yang sedang dalam penjara, bukan orang yang sedang senang-senang di tempat yang AC, yang nyaman, tidak, di penjara. Kenapa dia bisa bersukacita? Karena Tuhan beserta dia. Roh Kudus menghibur dia. Karena dia yakin dia di dalam jalan kebenarannya Tuhan, sehingga dia bersukacita. Yang berikutnya, nah, ajarannya yang keliru. Apa itu ajarannya yang keliru? Ajaran Peel yang keliru itu. Ide Peel itu berasal dari Christian Science ternyata. Kalau sudah belajar pada awal abad 20 itu ada satu pengajaran di Amerika yang namanya Christian Science. Itu bidat, ya. Dia campurkan Christian Science ajaran dengan sumber-sumber lain, lalu diberi lapisan Alkitab. Nah ini, jadi ayat Alkitab dipilih-pilih begitu ya untuk mendukung ajarannya. Ya. Kemudian, nah ini orangnya, Mary Baker Eddy, ini pendirinya Christian Science. Nah, lalu digabungkan dengan psikologi supaya kelihatannya begitu scientific gitu ya. Dikemas untuk masyarakat, disebarkan dengan nama kuasa positive thinking, the power of positive thinking. Jadi sudah lihat gabungan itu ya. Kemudian yang berikutnya, ajaran Mary Baker Eddy, pemimpin pendiri Christian Science itu, doktrin tentang penyakit dan mujizat. Dia katakan begini, orang-orang sakit disembuhkan tidak hanya dengan mendeklarasikan. Nah ini, tidak ada penyakit. Nah ini, sebagian orang pemimpin Kristen sekarang ini itu suka mendeklarasikan. Deklarasi, nyatakan, aku sudah tidak lagi sakit. Padahal masih sakit. Nyatakan, deklarasikan, aku bebas dari kemiskinan. Deklarasikan. Ternyata perkataan deklarasi itu dari Mary Baker Eddy. Mendeklarasikan tidak ada penyakit, tetapi juga dengan mengetahui bahwa tidak ada satu pun penyakit. Penyakit itu sebenarnya nggak ada, kata Mary Baker Eddy. Kenapa dia begitu? Karena Mary Baker Eddy sejak kecil, kalau sudah baca biografinya, itu sering sakit-sakitan. Dia sebagai seorang perempuan yang tubuhnya lemah, ya, sehingga dia berusaha coba melawan. Katakan nggak ada satupun penyakit, gitu ya. Kemudian yang disebut mujizat yang tertulis dalam kitab suci bukanlah supernatural. Yesus menganggap hal yang baik sebagai keadaan normal bagi manusia dan kejahatan sebagai abnormal. Yang disebut penyakit-penyakit dan kesenangan-kesenangan dalam dunia materi adalah hal yang tidak nyata bagi Yesus, itu cuma ilusi. Ya, penyakit itu cuma ilusi, kesenangan juga ilusi saja. Bahkan Mary Baker ini berkata, kematian juga ilusi. Kematian pun ilusi. Akhirnya sampai pada tahun 1910 Mary Baker Eddy mengalami kematian itu dan bukan ilusi, memang dia mati, meninggal. Tahun 1910 bulan Desember. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menanggapi ajaran Mary Baker Eddy yang kemudian diadopsi oleh Norman Vincent Peale? Itu bersifat denial, penyangkalan terhadap kondisi yang gak disenangi. Karena Mary Baker Eddy sejak kecil sakit-sakitan, sekarang dia berusaha melawan dengan cara menyangkali. I deny, saya menyangkali akan keberadaan penyakit itu. Deklarasikan, aku sudah sembuh, gak ada penyakit, gitu ya. Penyangkalan aja, denial. Itu enggak menyelesaikan masalah, ya.
Seperti ambil contoh seorang dalam keadaan kondisi COVID-19 nih, kita berkata, deklarasikan nggak ada COVID-19, deklarasikan orang Kristen nggak akan diserang COVID-19. Ya silakan saja deklarasi itu, tapi itu semua cuma ilusi saja. Kalau kita nggak hati-hati, kita pun bisa terserang penyakit seperti itu. Nah, saudara sekalian, 2 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi supaya saya jangan terlalu sombong, kata Paulus, karena penglihatan-penglihatan yang luar biasa itu, saya diberikan semacam penyakit pada tubuh saya. Penyakit. Rasul besar mengalami penyakit yang merupakan iblis. Penyakit itu diberikan untuk memukul saya supaya saya tidak menjadi sombong. Kadang Tuhan izinkan hamba-hambanya yang setia supaya jangan sombong, yang dipakai Tuhan luar biasa supaya jangan sombong. Tuhan izinkan penyakit menerpa orang itu. Sekalian yang berikutnya. Nah, 2 Korintus 12 ayat 8-9. 3 kali saya berdoa kepada Tuhan supaya penyakit itu diangkat dari saya. Tapi Tuhan menjawab, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu. Jadi Tuhan gak sembuhkan penyakit itu. Itu sudah cukup bagimu. Bahwa kuasaku justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Ya Tuhan izinkan kelemahan kita alami supaya kita gak sombong selalu bersandar pada Tuhan saja begitu ya. Oke. Phil meninggal karena stroke. Dia menyangkali atau tidak, tapi tetap dia alami penyakit stroke itu. Pada tanggal 24 Desember 93 dia pun akhirnya meninggal. Ya, realita penyakit tidak bisa kita sangkali. Itu penting. Ya. Nah, yang berikutnya. Poin utama pengajaran Phil adalah pikiran itu kausatif, yaitu yang jadi penyebab. Pikiran dapat mengubah hidup, kesehatan kita dan nasib kita. Pokoknya tergantung pikiranmu bagaimana. Kalau pikiranmu positif, engkau nggak akan sakit, engkau nggak akan miskin gitu. Engkau tidak akan mengalami kegagalan jikalau pikiranmu positif. Para pembaca digairahkan dengan gagasan jika kalian mempercayainya. Nah, yang terpenting adalah percaya. Yaitu Tuhannya bukan Tuhan Yesus, Tuhannya adalah believe. Percaya itu. Bukan percaya kepada siapa nggak tahu, pokoknya percaya. Saya percaya saya bisa bebas dari penyakit. Saya percaya saya bebas dari kemiskinan. Saya percaya saya bebas dari kegagalan. Percaya kepada siapa nggak tahu, pokoknya saya percaya. Ya, kalau kalian mempercayainya, kalian akan mendapatkannya apa yang kalian ambisikan itu. Itu poin daripada Phil, poin utama. Nah, tanggapan Phil tidak melibatkan kehendak Allah yang menentukan mujizatnya. Dia tidak bicara soal kehendak Allah. Yang penting kamu percaya atau tidak. Ya. Kalau saudara lihat dalam Matius 8 ayat 2-3, yuk saya baca yang hijau, saudara baca yang coklat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Kita baca sama-sama. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi poin utama adalah Tuhan mau gak? Kalau Tuhan gak mau, walaupun kita mempercayainya, tapi itu gak akan terjadi. Mujizat itu tidak akan terjadi. Mujizat ditentukan oleh Tuhan mau atau tidak. Tergantung daripada kehendak Tuhan. Ya, yang mengetahui segala hal yang terbaik buat kita. Itu penting. Yang berikutnya, Phil percaya kita hidup dalam dunia yang bersifat mental, lebih dari jasmani, sehingga pikiran kita menentukan. Nah, itu. Yang terpenting pikiranmu bagaimana. Dia juga mengajar tentang kepentingan diri dari bentuk aktivitas mental yang disebut imajinasi, pembayangan, yang terdiri daripada penggambaran secara jelas dalam pikiran yang sadar, goal dan tujuan yang diharapkan. Nah ini penggambaran, visualisasi. Kamu harus punya penggambaran dulu yang jelas, visualisasikan rencanamu ke depan, ya. Kemudian kamu believe it, itu akan terjadi, percaya, ya. Kemudian pegang imajinasi tersebut sampai masuk ke dalam alam gak sadar, itu. Di mana hal tersebut dapat melepaskan energi yang belum dimanfaatkan, masuk ke dalam alam bawah sadar. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, begitu ya. Pegang imajinasi itu, ya. Kemudian berikutnya, hal tersebut akan bermanfaat sangat baik jika dikombinasikan dengan iman agamawi yang kuat. Nah ini, akhirnya iman, firman Tuhan tuh dipakai oleh dia. Ya,
supaya bisa mencapai akan kemauan orang itu sendiri. Ditopang dengan doa. Doa juga dipakai untuk mendukung supaya tercapainya kemauan orang itu. Ya. Lalu bersyukur untuk keuntungan yang belum diterima. Nah, aku rindu keuntunganku 1 tahun ini 100 miliar gitu. Aku percaya aku bisa. Aku pakai doa, aku pakai imanku supaya bisa aku dapat apa yang ku ambisikan itu. Nah itu, di situ poinnya daripada pil itu. Ketika konsep yang dibayangkan itu diaplikasikan secara mantap dan sistematis, maka hal itu akan menyelesaikan masalah, menguatkan kepribadian, meningkatkan kesehatan, mempertinggi kesempatan untuk sukses. Nah, sukses dikaitkan dengan dikaitkan dengan materi yang banyak, kesehatan, ya yang itu biasa begitu dalam berbagai usaha. Ya, oke. Tanggapannya, kita harus tahu ya, kita harus bedakan. Sugesti diri tidak sama dengan iman. Orang ngomong soal iman, tapi sebenarnya kalau kita teliti sebenarnya bukan iman yang diajarin oleh orang itu, tapi sugesti. Seperti yang diajarkan oleh Norman Vincent Peale, itu bukan iman. Iman itu fidelity pada firman Tuhan, kesetiaan pada firman Tuhan. Tapi yang diajarkan oleh Peale bukan iman itu, tapi sugesti diri. Sugesti diri, ya seperti gini, anak yang baru belajar berjalan. Orang tuanya memberikan sugesti kepada anak itu. You can do it. Kamu bisa. Anak itu terdorong, ayo bisa. Itu lumrah saja. Kita sugesti diri itu lumrah saja. Biasa saja. Kita pun sering mensugesti diri. Aku bisa. Walaupun mungkin akhirnya gagal, tapi sering kita mensugesti diri kan. Itu wajar saja. Mas kalian, cuma jangan disamakan dengan iman. Sugesti itu bersifat antroposentris. Pusatnya pada manusia, kemauan manusia, kehendak manusia. Tapi iman itu kesetiaan pada kehendak dan firman Tuhan, itu teosentris. Nah itu beda di situ, beda jelas sekali. Bedanya kontras sekali. Antroposentris dengan teosentris. Dan sebagian pengkhotbah tidak membedakan antara sugesti diri dengan iman. Nah ini kita harus sadar, kita harus ngeh. Ada bedanya ini. Kita pengajaran ini penting sekali. Ya. Kemudian yang berikutnya. Mujizat Tuhan melampaui apa yang dilihat, didengar dan dibayangkan umatnya. Nah ini kalau kita mempelajari ya. Ternyata kalau Tuhan mau melakukan mujizat, itu melampaui apa yang kita lihat, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, bahkan apa yang kita bayangkan sebelumnya. Itu mujizat Tuhan melampaui. Dari mana kita tahu? Dari 1 Korintus 2 ayat 9. Sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah dengar oleh manusia, nggak pernah timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihinya. Nggak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar oleh telinga, nggak pernah muncul dalam pikiran, dalam pembayangan, nggak pernah. Itu disediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu apa? Yang taat pada kehendaknya, pada firman-Nya, yang taat pada firman-Nya. Ini kembali kepada iman tuh, pistis itu, fidelity itu. Ya. Nah, yang berikutnya. Oke, visualisasi tidak sama dengan visi dari Tuhan. Visualisasi itu pembayangan, antroposentris. Ambil contoh, saya memvisualisasikan punya mobil waktu dulu ya, VW kodok ini, warnanya kuning. Ya. Aku memvisualisasikan, aku gambarin, aku memberikan gambaran dalam pikiranku. Aku gambar juga, aku taruh gambaran itu di dinding kamarku yang aku terus yang malam melihat itu. Ya, kau membayangkan nanti joknya warna apa, ya, nanti apanya itu roda bannya, kemudian berbagai macam peralatan, kau bayangkan. Nanti engkau akan terima, itu pengajaran Vincent Peale itu. Tapi sekali lagi itu visualisasi, itu bukan visi dari Tuhan. Visi dari Tuhan itu seperti kita lihat Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, lihat ke langit dan hitung bintang-bintang. Yang disuruh lihat adalah Abraham. Dia bukan memvisualisasi, tapi itu memang visi dari Tuhan. Jika engkau dapat menghitungnya bintang-bintang di langit, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini bukan visualisasi Abraham, tapi visi penglihatan yang dari Tuhan. Dan itu pasti terjadi, itu sudah terjadi dan sedang terjadi sekarang ini.
Keturunan Abraham menjadi begitu banyak, seperti jumlah bintang-bintang di langit dan pasir di pantai. Nah, sekarang jadi visualisasi beda dengan visi. Nah, sebagai seorang pendeta Kristen, Phil menyangkali bahwa Allah adalah suatu keberadaan atau a being. Nah ini aneh ini. Seorang pendeta yang pernah sekolah teologi akhirnya berkata Allah itu bukan satu keberadaan kok, bukan satu being. Ia bertanya, siapakah Allah? Apakah ia hanya suatu keberadaan yang bersifat teologis? Allah lebih besar dari segala teologi. Allah kekuatan. Nah ini, Allah tuh Allah kekuatan. Kekuatan itu bukan pribadi. Allah kehidupan. Allah adalah energi. Waduh. Makanya ada seorang yang pernah ceramah di satu seminari, God is energy katanya. Allah tuh energi. Keliru banget. Energi itu bukan pribadi. Hanya kekuatan. Itu ajarannya Norman Vincent Peale itu. Itu ajaran New Age itu. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kamu bernafas sembari memvisualisasikan kekuatannya, Anda akan diberi energi lagi. Nah, visualisasi lagi. Penggambaran, kau dapat kekuatan, kau menggambarkan kekuatan. Energi. Yang penting kau visualisasikan. Ya. Oke. Sebagai seorang pendeta Kristen, Peale memberitahu seorang bernama Phil Donahue. Dia berkata gini, nggak perlu dilahirkan kembali. Wah itu pendeta kok ngomong begitu ya. Nggak perlu to be born again, dilahirkan kembali nggak perlu. Anda memiliki cara untuk mencapai Allah. Saya punya cara saya. Nah, saya mendapatkan kedamaian kekal di kuil Sinto. Di kuil Sinto saya dapat kedamaian. Allah ada di mana saja. Kristus adalah salah satu dari banyak jalan. Waduh, keliru banget. Kalau Yesus Yohanes 14 ayat 6 dikatakan akulah jalan, the only way. Tapi Norman Vincent Peale berkata Kristus itu hanya salah satu dari banyak jalan. Waduh, keliru ya. Keliru sekali. Seorang pendeta ini kok ngomongnya begitu. Terus berikutnya. Nah ini. It's not necessary to be born again, kata Norman Vincent Peale. Ini father of heretics disebutnya. Ya. Peale menyangkali inti dari kekristenan dan menggantikannya dengan doktrin positive thinking. Nah ini, doktrinnya ngawur sekali. Ya. Kemudian banyak orang Kristen mengkritik Peale, termasuk teolog episkopalian yang bernama John Crum, yang mengatakan Peale telah mereduksi Allah menjadi suatu kekuatan saja, nggak berpribadi, dan membuat kekristenan menjadi self-centered, pusatnya pada diri sendiri, dan bukan God-centered, bukan pusatnya pada Allah. Saya pikir kritiknya betul. Ya. Sangat sedikit Peale berbicara tentang pikiran dan kehendak Allah, diganti dengan ajaran tentang bagaimana manusia berkata kepada diri sendiri dan apa yang manusia dapat lakukan untuk memenuhi ambisi dan tujuan mereka. Yang penting tujuan pribadi, ambisi pribadi itu jadi Tuhannya mereka, bukan Tuhan Yesus yang menjadi Tuhannya orang-orang itu, tapi ambisi dan tujuan. Ya, oke. Nah, sudah lihat dalam Galatia 3:3. Yuk kita baca sama-sama ya. Mengapa kalian begitu bodoh? Kalian sudah mulai hidup baru dengan roh Allah. Masakan sekarang kalian mau mencapai kesempurnaannya dengan kekuatanmu sendiri? Dalam terjemahan sehari-hari ya. Jadi maksud ayatnya apa? Awalnya teosentris. Itu Peale begitu. Waktu masih muda pernah sekolah teologi ya. Awalnya teosentris. Cuma sayang kemudian menjadi antroposentris. Pusatnya pada diri sendiri. Wah, keliru sekali. Keliru sekali. Ajaran yang ngawur, doktrin yang ngawur. Oke. Nah, pengaruh Peale pada beberapa pengkhotbah, banyak pengkhotbah, tapi saya sebutkan beberapa saja ya. Dia mempengaruhi Robert Schuller yang sekarang sudah bangkrut ya. Dulunya punya Crystal Cathedral. Sekarang udah dijual karena bangkrut. Ya. Dia mempengaruhi Oprah Winfrey yang pernah disebut sebagai ratu talk show itu di Amerika ya. Kemudian dia mempengaruhi ya ini Joel Osteen. Coba sudah lihat perkataan ini. Miracles in your mouth. Itu mujizat ada dalam mulutmu. Engkau katakan apa yang kau senangi, itu akan terjadi. Jadi bukan lagi pada kehendak Allah, tapi miracles in your mouth. Ya. Kemudian mempengaruhi T.D. Jakes ini orangnya. Paul Yonggi Cho juga mempengaruhi seorang yang sudah meninggal, Bapak Petrus Agung.
orang Indonesia itu. Terus sekalian, banyak lagi yang sudah dipengaruhi oleh Norman Vincent Peale. Mereka sudah menjual Tuhan yang sudah menebus mereka dengan pengajaran yang begitu sementara, yang begitu kedagingan. Itu bagaimana mendapatkan berkat-berkat secara jasmani saja. Ya, sekalian yang berikutnya. Oke, Alkitab mengatakan secara jelas, persoalan yang kita alami dalam kehidupan ini bukanlah hanya sebagai hasil dari negative thinking. Nah ini, yang kita alami bukan hanya karena orang tuh suka negative thinking, yang dapat diatasi dengan menggunakan positive thinking. Bukan hanya itu masalah manusia, bukan masalah positif dan negatif. Memang itu salah satu, tapi bukan itu yang terpenting. Yang utama bukan itu. Persoalan yang manusia alami adalah akibat dari pemberontakan kepada Allah, dengan melibatkan bukan hanya pikiran, tapi juga kehendak, perasaan, hati nurani dan lain-lain. Jadi karena dosa yang sudah mempengaruhi seluruh aspek hidup manusia. Itu yang nggak ditekankan oleh ajaran Peale. Jadi selalu pegang pada pikiran manusia, positive thinking harusnya, jangan negative thinking. Itu saja. Jadi sebenarnya pengajaran Peale itu cetek. Tidak seperti yang Tuhan ajarkan begitu dalam. Terus kita tidak dapat mengatasi kejahatan dalam dunia, bahkan kejahatan dalam hati dengan kekuatan kita. Ubah pikiranmu jadi positif, tetap ada kejahatan di situ. Tetap ada dosa di situ. Ya, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jika tidak dilahirkan kembali, kita mati dalam dosa kita. Itu ajaran Tuhan Yesus Yohanes 3. You have to be born again oleh Roh Kudus. Ya. Nah, saudara sekalian, Roma 10 ayat 17 bagian akhir ya. Yuk kita baca sama-sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bukan oleh ajaran positive thinking dari Norman Vincent Peale. Iman itu, iman yang sesungguhnya timbul dari pendengaran, pembelajaran akan firman Tuhan. Bukan pengalaman manusia, tapi oleh firman Tuhan yang utuh, yang holistik, yang keseluruhan. So, sekalian, itu yang saya bisa sampaikan kepada saudara. Semoga apa yang saya bisa sampaikan ini, walaupun singkat mungkin, walaupun terbatas, dapat berguna bagi saudara, memberikan pemahaman yang baru, yang benar bagi saudara semua. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyatakan, memberikan pengajaran. Biar Roh Kudus pimpin setiap kami yang mendengarkannya, membimbing kami dalam pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.